Bapak Ibu, kita mulai dengan istighfar 3 kali dan baca syahadat 3 kali, kemudian membaca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i anbiya'illah wa rasulillah wa ila nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya ulama al amilin wa syuhada'i was salihin wa masyarikal ardi wa magharibiha. Ma'ila Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan wa Husain Muhammad al-Hanafiyah. Ma'ila Sayyidina Uwais al-Qarni, Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Sayyidina Sultan Agung Hanyuk Rakusumah wa usulihim wa furahim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina khalina wa khalatina wa usulihim wa furahim. Al-Fatihah untuk para leluhur kita semuanya, bapak ibu kita yang telah tiada, kakek nenek kita yang telah tiada. Juga Al-Fatihah untuk seluruh orang-orang yang dulu membangun Masjid Jenderal Sudirman ini, yang juga menginfakkan harta untuk Masjid Jenderal Sudirman ini yang sudah tiada. Dan juga Al-Fatihah kita doakan untuk kita, anak-anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan diberikan Allah tetap iman dan Islam sampai akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian salat maghrib yang kita muliakan. Dan malam hari ini kita kembali bertemu untuk ngaji bersama-sama seperti biasa. Monggo kayak persilahkan untuk selonjoran sama lendetan, nggih. Mudah-mudahan lantaran ngaji-ngaji begini seger badannya, sehat sampai rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Monggo, itu makanannya belum udah datang ya, sampun nggih. Nah, kita melanjutkan ngaji bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan di dalam kebudayaan kita ini. Ini salah satu kritik kami yang bergerak di dunia akademik adalah kalau berbicara mengenai kebudayaan orang Jawa itu selalu dikait-kaitkan dengan klenik, demit, kemudian mistis-mistis gitu. Jadi sehingga 500 tahun setelah eranya Sunan Ampel sampai eranya Sultan Hamengkubuwono pertama sampai era Hamengkubuwono kedua sampai Hamengkubuwono hari ini
itu Islamnya seperti enggak dipandang gitu. Padahal 500 tahun sejak Sunan Ampel itu sudah diislamkan. Sudah diislamkan dan sudah dibentuk karakter kebudayaan Jawa yang menyatu dengan agama Islam gitu ya. Sehingga nanti di dalam kajian-kajian mengenai kebudayaan Jawa itu nanti akan selalu ditarik-tarik kepada Jawa Majapahit yang Hindu Buddha pra-Islam gitu, sehingga nggak kelihatan titik Islamnya di mana gitu ya. Termasuk orang-orang kalau mengkaji kota Yogyakarta itu kan selalu dikait-kaitkan sama peradaban Hindu Buddha gitu. Padahal ketika dibangun oleh Kiai Ageng Pamanahan pertama kali tahun 1580-an itu sudah diletakkan dasar-dasar keislaman sebagaimana diperintahkan oleh Sunan Kalijogo gitu. Apalagi nanti kan kalau begitu berdirinya Keraton Yogyakarta, syarat dari berdirinya kota itu adalah pembangunan masjid-masjid yang ada di setiap arah mata angin yang di Jogja nanti disebut dengan Masjid Patok Negoro. Nah itunya nggak dilihat itu loh. Jadi bahwa orang kalau bicara kota Yogyakarta selalu nanti dihubungkan sama Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Panggung Krapyak, Laut Kidul gitu. Dan ini ceritanya mesti demit-demit. Nah, yang disayangkan adalah cerita mengenai dasar-dasar keislaman yang dulu dibuat sebelum pembangunan negara Yogyakarta ini itu nggak diceritakan gitu. Nah, kami yang di kampus-kampus ini menyayangkan gitu ya. Padahal jelas-jelas syarat dari berdirinya sebuah keraton, sebuah tatanan, sebuah negara yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat itu adalah ada masjid-masjid yang berada di setiap arah mata angin, yang masjid-masjid itu fungsinya sebagai patoknya negara. Nah, itu ada dan sampai hari ini masih aktif gitu ya, masih. Dan lanskap atau model kota yang dipatok sama masjid ini kalau kita cari di hampir seluruh tempat di dunia itu nggak ada kota yang disangga sama masjid-masjid yang namanya Masjid Patok Negoro itu hanya Yogyakarta. Solo aja nggak punya. Solo nggak punya. Solo itu hanya masjid Kagungan Dalam, masjid milik keraton, tapi nggak punya Patok Negoro. Yang punya itu hanya sini. Gitu. Ini kan persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum membangun kota Madinah, waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, tuh. Nah, itu kan Kanjeng Nabi nginap dulu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Kanjeng Nabi nginap di situ sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi. Sampai selesai pembangunan masjid. Nah apa? Sebelum kota Madinah dibangun, masjidnya harus selesai dulu. Gitu. Nah jadi ini kota ini juga itu niru Kanjeng Nabi, kota Yogyakarta ini. Niru Kanjeng Nabi. Kalau di Solo malah niru sak ngucul-ngucul ke untone. Itu kan Kanjeng Nabi kan mau tinggal karena banyak yang nawarkan nginap waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya Kanjeng Nabi yuk nginap di rumahku aja. Wonten Kanjeng Nabi tenggen kula mawon gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi ya gini aja. Ini saya lepaskan onta saya, nanti di mana onta saya berhenti, nah aku tak nginap ning kono. Gitu. Rupanya ontanya berhenti tepat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Akhirnya nanti di Solo modelnya melepaskan kerbau. Itu namanya Maeso Lawung. Itu persis itu seperti itu, Maeso Lawung. Itu niru Kanjeng Nabi, makanya dilepas di malam 1 Muharram. Selain malam 1 Muharram enggak dilepas. Gitu. Kalau di Solo namanya Kiai Slamet gitu. Ini ngapunten nggih Pak Slamet nih. Itu. Nah itu kan niru Kanjeng Nabi. Makanya ini salah satu contoh bagaimana para pendahulu yang membangun kota kita ini, yang membangun keraton, yang membangun kehidupan kita seperti ini dulu itu ngikut Kanjeng Nabi, membangun kota. Kalau Kanjeng Nabi bangun masjid sebelum bangun Madinah, ya sini juga ikut Kanjeng Nabi. Bangun masjid dulu atau bangun keratonnya dulu baru nanti masjidnya segera diselesaikan. Nah ini yang salah satu contoh bagaimana orang-orang di Jawa itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang bertanya di mana letak kota yang sesuai sunnah Kanjeng Nabi, saya menjawab Yogyakarta. Yogyakarta ini kota yang sesuai sunnah Kanjeng Nabi. Lah kenapa? Ya Kanjeng Nabi sebelum membangun Madinah bangun masjid.
Lah di sini juga sama, membangun kota, bangun masjid dulu. Makanya sampai hari ini kita ketemu dengan masjid Patok Negoro Pelosok Kuning yang di utara, masjid Patok Negoro Melangi yang di barat, masjid Patok Negoro Dongkelan yang di selatan, masjid Patok Negoro Babadan yang di timur di JIC itu gitu. Nah itu asik itu sebenarnya kalau kita mau buat tur wisata Masjid Patok Negoro. Nah itu ini Masjid Sudirman nanti yang adakan katanya mau buat tur wisata masjid-masjid Patok Negoro. Nah, itu apa? Menelusuri bagaimana para pendahulu dulu nderek lampah Kanjeng Nabi, ikut sunnahnya Kanjeng Nabi sampai menata kota pun membuat sebagaimana Kanjeng Nabi membangun kotanya. Kira-kira itu satu gambaran yang selama ini orang tidak melihat. Sehingga kalau bicara tentang kebudayaan Jawa itu nanti hubungannya sama dewa-dewa Hindu, Buddha gitu. Jadi agak terputus, wali songonya hilang. Jadi sekali lagi wali songonya hilang. Padahal 500 tahun sejak Sunan Ampel sampai dengan eranya Sultan Hamengkubuwono pertama, dengan ulama-ulama yang ada di masjid-masjid Patok Negoro itu tadi, para penghulu-penghulu itu, sampai nanti era Sultan Hamengkubuwono kedua, sampai terakhir tatanan kewalian ini bubrah setelah perang di Ponorogo, itu masih berjalan seperti itu. Tapi mungkin setelah itu bubar karena kehidupan semakin modern gitu ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kita hari ini ngalap barokah bagaimana sunnah Kanjeng Nabi diamalkan di kota yang kita hidup hari ini. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi nggih yang kemarin itu. Ini yang kemarin saya tunjukkan di ini kalau di makam-makam ini nama Kanjeng Nabi itu lebih besar daripada nama, jadi nama Allahnya itu kecil, tapi nanti ukiran nama Kanjeng Nabi itu lebih besar nih. Dan ukiran nama Kanjeng Nabinya ini kembar. Ini kalau di kita namanya Muhammad Saliro. Atau kalau di Melayu namanya Muhammad bercermin. Ya, karena ini Muhammad yang ini dia bercermin sehingga ini membentuk pembalikan dari Muhammad yang ini. Ini Muhammad, ini juga Muhammad. Ini di makam-makam seperti ini nih. Jadi, nama Kanjeng Nabi itu diukir dengan sangat indah, ya, dengan sangat indah. Kalau dibandingkan dengan tulisan Allah itu hanya kecil begini. Bukan berarti bukan berarti Kanjeng Nabi lebih daripada Allah, enggak gitu caranya, enggak, bacanya enggak seperti itu. Ya, baik. Nah, ini juga sama. Kelihatan nggih, ibu-ibu? Kelihatan nggih, Bu? Nggih. Nek enggak kelihatan, Bu, mantuk-mantuk mawon nggih. Gitu. Ini Muhammad, ini juga ini. Ini diukir bagaimana Kanjeng Nabi itu menjadi dimuliakan bahkan sampai ada orang mau mati gitu ya. Nah, ini lagi. Ini juga indah sekali ini. Nah, saya kalau ditanya orang, bagaimana orang di sini memuliakan Kanjeng Nabi ya, saya tunjukkan aja foto-foto ini. Ini. Di foto-foto bagaimana ukiran nama Muhammad diukir di makam-makam. Nah, ini juga ini. Nih, kalau yang ini malah lengkap, ada Allah, ada Muhammad, Rasulullah, Allahnya di atas gitu. Ini kaligrafi yang kami temukan di makam-makam Muslim di Yogyakarta gitu. Nah, ini juga. Kalau ini malah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia menjadi doa yang dipanjatkan untuk orang yang dimakamkan gitu. Oke. Nah, ini kalau yang kemarin mungkin pernah saya sampaikan juga. Ini di Masjid Gede Kauman. Nah, ini ada 7 nama manusia mulia. Yang pertama di sini Allah itu paling mulia di sini. Kemudian ini Muhammad. Nah, di sini itu ada Hamzah. Hamzah itu pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Zakaria.
Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Yahya. Nah, di bawah Muhammad ini ada Fatimah. Ini kalau jenengan sholat di masjid gede Kauman, itu kelihatan ini nanti. Makanya kalau sholat itu di belakang imam. Untuk melihat ini. Kalau dari jauh tidak kelihatan. Ini Fatimah. Di sampingnya Fatimah itu ada Hasan. Ada Hasan. Di sampingnya Hasan ada Husain. Di sampingnya Husain nanti di ujung sini ada Abbas. Abbas itu juga pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimuliakan Rasulullah itu menjadi hiasan-hiasan yang ada di makam, di masjid dan masih banyak lagi. Nah, ini uraiannya ini. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana nanti keluarga Kanjeng Nabi dan para nabi dimuliakan. Jadi ada di Jawa itu namanya kidung remeksa ing wengi. Biasanya nanti dibaca, kalau dulu dibaca malam-malam hari, atau misalnya kalau mau wayangan dalang itu biasanya menembangkan kidung remeksa ing wengi. Cuma biasanya yang tengah-tengah masyarakat yang dibaca itu hanya bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Lanjutannya yang ada nama Kanjeng Nabi, nama Nabi Yusuf, itu Nabi Yunus dan nabi-nabi yang lain nanti kita lihat itu sering nggak dibaca. Sehingga bukti bahwa kidung ini ditinggalkan atau peninggalannya Sunan Kalijogo itu tidak kelihatan. Jadi dianggap kidung seperti ini hanya kidung manggil demit gitu loh. Maka sebenarnya lanjutannya ini ada. Lanjutannya itu malah menyebut nama-nama nabi. Nah, ini mulai dari bait ke 3, 4, 5, bait ketiga. Nah, ini nih, mulai dari sini nih. Pandadya sarira tunggal arti Adam utekku. Jadi Nabi Adam itu ada di otak saya. Ini lanjutan kidung yang nggak pernah dibaca gitu. Sebenarnya ini lanjutannya puncak dari kidung remeksa ing wengi itu yang di sini. Tunggal arti Adam, utekku baginda esis. Oh maaf, tadi yang sarira tunggal arti Adam. Jadi doa-doa yang dipanjatkan tadi itu semuanya menjadi diri yang satu sebagaimana Nabi Adam yang menjadi orang yang terdekat dengan Allah gitu. Kemudian utekku baginda esis. Otakku adalah Nabi Sis. Nabi Sis itu nanti salah satu cucunya Nabi Adam. Nabi Sis. Kemudian pangucapku ya Musa. Nabi Musa adalah ucapanku. Itu di dalam Al-Quran Nabi Musa itu memang dikenal sebagai orang yang susah berbicara, tetapi akhirnya menjadi pintar berbicara. Karena apa? Karena salah satunya membaca doa Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, di Jawa Nabi Musa itu dianggap bagian dari alat untuk mengucapkan di dalam mulut ya. Pangucapku ya Musa. Kemudian setelah itu nah ini napasku Nabi Isa linuweh ini artinya napasku itu adalah Nabi Isa linuweh yang banyak kelebihannya. Nah, kemudian Nabi Yakub pamiar soning wang. Nabi Yakub adalah apa? Penglihatanku. Ya, kenapa? Karena Nabi Yusuf itu di dalam sejarah dikabarkan buta, tapi masih tahu ini siapa dari baunya dan bahkan dari gerak-geriknya. Ya, Nabi Yakub. Ya. Kemudian Yusuf ing rupa kureke. Nabi Yusuf itu adalah wajahku. Itu. Jadi ini kidung ini sebenarnya ngalap barokah para nabi. Tapi sering dianggap ngundang demit. Karena yang dibaca nggak sampai selesai gitu. Maka ini mumpung termasuk ini mumpung direkam ini sama YouTube ini. Nah, Nabi Daud suaraku. Nah, setelah Nabi Yusuf rupaku, Nabi Yusuf adalah rupa atau wajahku. Lanjut, Nabi Daud suaraku. Nabi Daud adalah suaraku. Karena Nabi Daud itu kalau membaca kitab Zabur itu suaranya merdu sampai angin-angin pun jadi diam gitu. Itu Nabi Daud. Kemudian Jeng Sulaiman kasakten mami. Nabi Sulaiman adalah kesaktianku. Karena Nabi Sulaiman
Di dalam sejarah dikenal sebagai nabi yang sakti, bahkan punya pasukan dari bangsa binatang, bangsa tumbuh-tumbuhan, dan punya pasukan dari bangsa halus. Itu Nabi Sulaiman. Nah, Ibrahim kang anyawa, nyawaku adalah Nabi Ibrahim. Nah, ini Nabi Ibrahim ini final kalau kita, karena kita di dalam sholat harus membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu dalam kacamata orang Jawa itu nyawa. Nah, Idris ing rambutku, Nabi Idris, kalau tadi Nabi Sis adalah otaknya, Nabi Idris adalah rambutnya. Itu. Nabi Idris adalah rambutnya. Said Ali kuliting wang. Said Ali ini maksudnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah kulitku. Kuliting wang. Abu Bakar getih. Abu Bakar adalah darahnya. Jadi baginda Ali, Sayyidina Ali adalah kulitnya. Sayyidina Abu Bakar adalah darahnya. Itu. Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu bahasa Arabnya, kalau di Jawa jadi Karsidik gitu. Daging Umar singgih, kulitnya Sayyidina Ali, darahnya Sayyidina Abu Bakar, dagingnya Sayyidina Umar gitu. Itu konsep orang Jawa loh gitu. Jadi demit-demitnya nggak ada loh Pak Saestu, nggak ada demit-demitnya itu. Makanya kalau ada orang baca syair-syair begini apa namanya terus wah ini ngundang demit iki poneh ngobong rupa. Wah ya wis ya. Padahal istinya kayak begini. Nah, daging Umar singgih balung baginda Utsman. Sayyidina Utsman adalah balungnya. Jadi balungnya Sayyidina Utsman, dagingnya Sayyidina Umar, darahnya Sayyidina Abu Bakar, kulitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini yang terakhir ini. Sumsumku Fatimah kang linue. Jadi sumsumnya adalah Sayyidah Fatimah, atau kalau di Jawa nanti dikenal dengan istilah Ibu Sri Pertimah. Nah itu. Jadi Siti Fatimah itu, Sayyidah Fatimah itu adalah sumsumnya. Aminah kang bebayuning angga. Sayyidah Aminah ini adalah yang mengaliri urat-urat seluruh tubuh saya. Sayyidah Aminah itu siapa? Sayyidah Aminah adalah ibundanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Ayub minangka ususe. Ayub, Nabi Ayub itu adalah ususnya. Ya, karena apa? Karena Nabi Ayub itu orangnya sabar. Orang Jawa itu kalau menyebut orang yang sabar itu dawa ususe gitu. Itu maksudnya Nabi Ayub itu. Nabi Ayub. Makanya kalau jenengan baca cerita Aryo Jipang atau Aryo Penangsang itu kan ada cerita ususnya kan disampirkan di kerisnya itu. Itu cerita sanepan, bukan cerita asli ususnya disampirkan ya enggak. Itu cerita sanepan, artinya Simbah Arya Penangsang ini orangnya sabar karena ususnya panjang gitu. Nah itu kalau dipahami dari sisi sastra seperti itu. Nah, sakehe wulu tuwuh ing sarura tunggal lan nabi. Semuanya itu sebanyak bulu yang tumbuh dalam tubuh saya itu semuanya adalah para nabi. Itu. Cahyaku ya Muhammad, cahayaku adalah Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah cahaya kita gitu. Kemudian panduluku Rasul yang apa? Yang menjadi pembimbingku, yang kuikuti itu adalah Kanjeng Rasul. Kalau Nabi Muhammad itu cahayanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu adalah orang yang diikuti. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinayungan Adam, Syara, semuanya itu dipayungi oleh syaraknya Nabi Adam atau syariatnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gitu. Nah, sampun sangkep sak katahing nabi wali dan para rasul itu dadya sarira tunggal, semuanya jadi diriku satu gitu. Nah, ini
Kidung sarira ayu atau kalau di Jawa sering dikenal dengan kidung rumeksa ing wengi. Ini isinya seperti itu. Jadi mengharapkan berkah dari Kanjeng Nabi, dari Sayyidina Ali. Konsepnya begitu. Kanjeng Nabi itu adalah cahayanya. Sayyidina Ali tadi apanya Bapak Ibu? Sayyidina Ali adalah kulitnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar adalah darahnya. Kemudian Sayyidina Umar adalah dagingnya. Kemudian Sayyidina Ali adalah kulitnya. Kemudian Sayyidina Utsman adalah, nah itu di situ sudah semuanya, balungnya. Sumsumku Fatimah, Sayyidah Fatimah, sumsumnya Ibu Aminah adalah yang mengalir di seluruh darah ini, yang membuat darah ini mengalir ke sana kemari itu Sayyidah Aminah. Nah, ini konsep orang di dalam kebudayaan kita tuh memuliakan Kanjeng Nabi, bahkan seluruh nabi-nabi. Oke. Nah ini salah satu contoh-contoh bagaimana ini doa-doa di Jawa, ya. Kitab doa-doa yang misalnya mantra penawar wisa atau mantra penawar racun. Itu doanya begini, ini konsepnya berarti gini. Jabrail nurunaken tawa. Jibril menurunkan penawar. Nabi Muhammad kang anowo yang nanti melaksanakan penawaran racun itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu di dalam doa ini dikonsepkan sebagai orang yang menawarkan racun. Bukan nawarkan, bukan ngasih racun, tapi membuat racun jadi tawar. Tawa saking kersaning Allah. Racunnya jadi tawar karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika hendak diminumkan atau diteteskan, doa tadi dibaca Allahumma ya arhamur rahimin rahimun. Nah ini masih bagus. Nanti ada doa yang ini, ya rekamar rokimir, ya rekamar rokimir, ya rekamar rokimir gitu. Saya bingung ini doa apa ini gitu kan. Ketika saya tanya, oh ternyata itu aslinya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, karena lidahnya lidah tua gitu kan, jadi nggak fasih gitu ya. Nah, itu biasanya ada di pelosok-pelosok itu. Nah, tapi asik kalau ketemu kayak gitu itu asik sekali gitu ya. Nah ini doa menunggu rumah. Ini doa orang Jawa kalau nunggu rumah ini. Nah, asyhadu anna pratimah pratiwi Allah. Jadi aku bersaksi bahwa Pratimah, Sayyidah Fatimah itu pratiwi Allah, adalah bumi yang diciptakan Allah gitu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya aku panutaning Allah. Aku ini adalah panutan kepada Allah. Wis Pratimah tunggu omah, wahai Pratimah tunggulah rumahku. Resonen cekelanmu saisine omah. Jadi ini menjaga rumah dengan ngalap barokah Rasulullah melalui putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah. Ini doa jaga rumah. Ya. Ditutup sama nggak ditutup katanya sama aja. Kalau mau dikunci monggo, nggak dikunci sama gitu. Tapi kalau hilang ya jangan salahkan saya gitu ya. Yang penting malingnya duduk aku kan. Jadi ini saya penelitian kayak begini nih Bapak Ibu. Karena mau melihat bagaimana Kanjeng Nabi ini dimuliakan gitu. Karena selama ini Kanjeng Nabi dimuliakan tapi nggak kelihatan kalau di tanah kita ini. Karena apa? Karena memang sejak dulu memang konvensinya begitu. Nah, kemarin saya ceritakan yang pertemuan sebelumnya di Sekaten itu kan nanti ada pembunyian gamelan. Kalau di Jogja gamelan Kiai Nogo Wilogo dan Guntur Madu. Kalau di Solo Kiai Nogo Wilogo dan Kiai Guntur Sari. Itu gamelan dibunyikan dalam rangka Maulid Kanjeng Nabi, dalam rangka hari ulang tahun Kanjeng Nabi. Loh kok bunyikan gamelan? Iya. Karena apa? Karena kalau orang hari ini adakan acara Maulid Nabi itu baca kitab Maulid, Maulid Diba, Maulid Barzanji, Maulid Simtud Duror.
itu hari ini dengan kata-kata. Kalau para pendahulu, para wali-wali dulu menceritakan Kanjeng Nabi itu nggak perlu dengan kata-kata, dengarkan gamelannya aja. Karena gamelannya itu nanti dirangkai untuk memuji Kanjeng Nabi. Nada-nada gamelan Kyai Nogowilogo sama Kyai Guntur Madu yang ada di Sekaten nanti keluarnya biasanya malam ke-7, kemudian masuk kembali malam 12 Rabiul Awal setelah Sultan rawuh ke Masjid Kauman, kemudian Sultan diperdengarkan maulid cerita Kanjeng Nabi. Jadi di tanah kita di Yogyakarta seorang pimpinan tertinggi itu harus mendengarkan riwayat Kanjeng Nabi. Cuma kan karena nggak tahu gitu ya. Akhirnya nganggap kalau acara maulid nggak ada Habibnya nggak enak gitu. Kalau saya di Jawa nggak begitu. Maulid Nabi itu justru diungkapkan dengan membunyikan gamelan selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Karena gamelannya itu sudah ditata untuk memuliakan, memuji Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena kalau memuji Kanjeng Nabi pakai kata-kata itu memang bisa. Kayak syair-syair yang sering kita nyanyikan itu loh, yang misalnya Nurul Mustafa, Nurul Mustafa. Nah kalau di sini di Yogyakarta tidak perlu pakai kata-kata, pakai nada irama aja. Karena apa? Karena ini bahasa sastranya begini. Karena untuk mengungkapkan cinta, kata-kata tidak bisa untuk digunakan lagi. Lalu apa yang bisa digunakan adalah hanya irama dan nada-nada. Nah itu kayak Rama Irama kan gitu. Rama Irama kalau mengungkapkan cinta kan dengan irama gitu. Makanya kan ada lagunya tuh loh Pak, yang duet sama Lata Mangeshkar itu loh. Ku memanggilmu melalui lagu nada cinta. Nah itu loh. Itu kan Rama Irama memanggil kekasihnya tidak dengan kata-kata tapi dengan melalui lagu gitu. Karena apa? Ungkapan cinta dari dulu begitu. Maka dengan demikian di sini acara Maulid Nabi, acara rasa ungkapan kepada kehadiran Kanjeng Nabi itu diungkapkan dengan memukul gamelan selama 7 hari 7 malam. Ya, kemudian ditutup dengan pembacaan riwayat Nabi, dan pembacaan riwayat Nabi di Sekaten itu yang hadir langsung Sultan, pemimpin tertinggi di Yogyakarta. Sultan datang untuk diperdengarkan riwayat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu di rumah kita ya mungkin entah sebulan sekali atau setahun sekali itu coba kita perdengarkan kepada anak-anak kita riwayat Nabi Muhammad. Walaupun cuma satu hadis, ceritakan akhlak Nabi. Ini loh Nduk, Kanjeng Nabi itu kalau dicaci maki orang tidak pernah bales. Nah gitu. Nah, berarti kita kalau dicaci nggak balas Pak, nggak usah. Yang balas biarin lewat WA atau lewat Facebook aja. Guyon itu Pak, guyon. Karena kan saat ini paling gampang mencaci maki lewat medsos gitu ya. Jadi yang bermain adalah jempolnya gitu. Nah, oke, baik Bapak Ibu, ini sebenarnya masih banyak ini cerita-cerita mengenai doa-doa di dalam kebudayaan Jawa yang semuanya pakai nama Kanjeng Nabi. Nah, tapi tidak apa-apa, sedikit ini saja, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita tutup juga pengajian malam hari ini dengan menutup dengan membacakan istighfar 3 kali. Kemudian nanti kita tutup dengan doa kifarat majelis. Monggo Bapak Ibu sedaya nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Matur nuwun, demikian dari kami Bapak Ibu. Ada banyak kata-kata yang tidak pantas, ada adab tata krama yang tidak pas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.